Salam damai dalam kasih Yesus Kristus, saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, dimanapun kamu berada. Ya, saudara, ketika ini saya baru siap berkebun, ya. Memenangkan ada waktu untuk santai. Saya terpikir bahwa lebih baik kita belajar firman Tuhan, mengungsikan firman Tuhan, bukan saja menguatkan kita yang mendengar, tapi ia juga dapat menguatkan saya, saudara. Saudaraku dalam kasih Tuhan, tempat ini sangat luar biasa ya, karena tempat ini dipenuhi dengan alamiah. Kita akan dapat mendengar ciptaan Tuhan, bunyi-bunyian burung-burung yang begitu indah. Wah, luar biasa, saudara. Namun walaupun ada nyamuk sedikit, tetapi tidak apa, ada juga racun nyamuk. Semoga nyamuk itu tidak akan membawa penyakit ya, seperti malaria. Saudara-saudaraku dalam kasih Tuhan, saya sangat senang mengungsikan satu firman Tuhan, yaitu di dalam Matius 26 ayat 41 yang berfirman, berjaga-jagalah dan berdoalah, ya. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Matius 26 ayat 41. Saudaraku dalam kasih Tuhan, firman ini sangat memberkati kita semua, karena dia akan memperingatkan kita harus berjaga-jaga dan berdoa, saudara. Oke, berjaga-jaga dan berdoa. Doa tidak semestinya kita berdoa waktu makan, waktu tidur, waktu bangun saja, saudara. Tapi di mana-mana pun kita boleh berdoa. Yang mana dalam firman Tuhan juga ada menyatakan tetaplah berdoa. Berdoa ini sangat penting, saudara. Berdoa seperti napas, ya. Hubungan kita dengan Tuhan. Kita harus selalu berbicara agar kita mengenali Tuhan, mengenali pencipta kita. Dan di samping itu kita harus berjaga-jaga. Saudara-saudaraku dalam kasih Tuhan, bagaimanakah kita berjaga-jaga ini, saudara? Oke. Bagaimanakah kita dapat boleh berjaga-jaga di sekitar kita ini yang penuh dengan penipuan-penipuan kuasa-kuasa jahat? Wah, banyak penipuan. Kalau kita tidak berjaga-jaga, saudara, walaupun kita selalu pergi sembahyang, selalu ikut aktiviti, tapi kalau kita tidak berjaga-jaga, pastinya kita akan jatuh. Bagaimana kita berjaga-jaga, saudara? Apa yang harus kita pegang agar kita dapat berjaga-jaga? Saudaraku dalam kasih Tuhan, marilah kita belajar, mendengar, aplikasikan firman Tuhan, saudara. Alkitab, firman Tuhan. Ya. Firman Tuhan ini sangat penting. Dan begitu juga dengan penerangan di dalam roh nubuat. Agar kita tahu keadaan-keadaan saat ini, adakah itu benar-benar membuatkan kita rasa gembira, karena disebabkan tanda-tanda yang kita lihat di TV, yang ternyata di dalam roh nubuat itu sedang berlaku, dan itu membuatkan satu kegembiraan bagi kita karena Yesus tidak lama lagi datang. Tetapi kalau kita tidak berjaga-jaga, saudara, pastinya kita akan jatuh. Banyak pencobaan-pencobaan setan guna untuk menjatuhkan umat-umat Tuhan. Setan, saya percaya, masih menggunakan tik-tik pencobaan ketika dia mencoba Yesus di padang gurun. Selera, pangkat, harta. Dan pasti ini juga akan digunakan oleh setan pada ketika ini, saudara. Namun kita tahu, saudara, bagaimana Tuhan Yesus mengalahkan pencobaan itu. Dia tidak menggunakan kekuatan dia, tetapi dia menggunakan firman-Nya, saudara. Ada tertulis. Ya, sangat penting firman ini, saudara. Kita belajar, mendengar, bahkan yang paling penting adalah aplikasi dan belajar nubuat. Ya. Firman, sekadar kita baca firman Tuhan itu tidak cukup, tapi kita harus belajar nubuat. Kalau kita buat ini, saudara, pastinya kita dapat berjaga-jaga
Dan pastinya kita tidak merasa kedatangan Yesus yang kedua kali itu seperti pencuri. Karena kita sudah tahu perkaranya. Karena kita sudah tahu, karena firman Tuhan sudah menyatakan. Semoga firman ini menjadi berkat kepada saya dan kepada kita semua. Tuhan memberkati.